Army with an honorable discharge, but you're losing your... Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Hari ini saya akan membahas sebuah film action terbaru berjudul The Contractor. Film ini bercerita tentang seorang mantan tentara yang dijebak dalam sebuah misi pencurian formula vaksin dan akan membahayakan keselamatan jutaan umat manusia. Seperti biasa, saya malas berbasa-basi. Sebaiknya langsung saja kita kupas alur cerita selengkapnya. James Harper adalah seorang tentara yang diberhentikan secara hormat dari tugas kemiliteran karena masalah kesehatan mentalnya. Meskipun dia sudah menjalani terapi dan dinyatakan sembuh, akibat pemecatan tersebut James harus kehilangan segala tunjangan hidup yang dia dapat sebagai militer, termasuk dana pensiun. Padahal James sangat membutuhkan uang untuk menghidupi istrinya Brianna dan Jack, anaknya yang masih kecil. Belum lagi tunggakan hutang dari debt collector yang sudah jatuh tempo. Tidak sampai di situ, teman James yang juga seorang mantan tentara baru saja tewas bunuh diri akibat trauma yang dia alami pasca perang. Kejadian itu membuat Brianna semakin khawatir kalau James akan bernasib sama, mengingat dia juga seorang mantan militer yang mengalami trauma seperti temannya itu. Di pemakaman temannya, James didatangi oleh Mike yang merupakan atasannya di militer dulu. Lalu Mike mengajak James makan malam di rumahnya. Sama seperti James, Mike juga didepak dari militer dengan alasan yang sama. Kemudian Mike bekerja dengan organisasi militer swasta dengan gaji yang lumayan. Mendengar itu, James pun tertarik bergabung dan meminta bantuan Mike mendaftarkannya ke dalam organisasi tersebut. Keesokan harinya, Mike membawa James mendatangi kediaman bosnya yang bernama Rusty. Rusty adalah seorang veteran perang yang juga didepak dari kemiliteran. Organisasi yang dipimpin oleh Rusty menjalankan misi secara rahasia yang terbilang berbahaya. Dan semua agen yang dia rekrut merupakan mantan tentara yang bernasib sama seperti dirinya. Setelah semua kesepakatan dibuat, Rusty langsung menyuruh James terbang ke Berlin selama 3 minggu untuk sebuah misi rahasia. Singkat cerita, James pun sampai ke Berlin. Di sana seorang agen bernama Katia mendatanginya untuk memberikan informasi tentang seorang profesor bernama Salim. Salim diduga sebagai simpatisan teroris, dan James ditugaskan untuk mengawasi sang profesor. Tanpa membuang waktu, James langsung beraksi, mengintai Salim dan memotret segala aktivitas yang dia lakukan di rumahnya. Dari kegiatan biasa sampai yang terlihat mencurigakan. Kemudian dia melaporkannya kepada organisasi. James melakukan pengintaian sampai berhari-hari. Tak lama kemudian dia mendapat pesan untuk segera meninggalkan lokasi itu dan kembali ke markas. Di sana Mike menjelaskan kalau Salim sedang melakukan penelitian mutasi virus. Penelitian itu didanai oleh kelompok Badan Amal Al-Dawa yang memiliki koneksi dengan organisasi teroris Al-Qaeda. Mike dan kawan-kawan ditugaskan menghabisi Salim dan memusnahkan labnya. Lab tersebut berada di tengah hutan terpencil, di mana pos penjagaannya terhubung ke markas polisi Jerman. Jika berada dalam posisi terjebak, mereka bisa kabur melalui lorong di dalam sebuah danau. Lewat tengah malam, Mike dan tim langsung bergerak menuju ke lokasi. Mereka berhasil masuk ke lab setelah melumpuhkan security dan berhasil menangkap Salim dengan mudah. Mike kemudian menginterogasinya, siapa saja yang punya akses ke lab dan di mana Salim menyimpan cadangan data penelitiannya. Namun entah kenapa James tampak menaruh kecurigaan dengan misi ini.
It's money you. Setelah semua informasi mereka dapatkan, Mike kemudian menyuruh James menghabisi Salim. Salim mengatakan kepada James kalau dia hanyalah seorang ilmuwan dan penelitian yang dia lakukan akan menyelamatkan jutaan nyawa. Sebelum tewas, Salim meminta James menyelamatkan salinan data penelitiannya yang dia simpan di dalam sebuah brankas. Setelah itu mereka membakar lab tersebut dan membuat seolah-olah Salim tewas karena kecelakaan. Mereka tidak sempat meninggalkan hutan itu karena pasukan polisi Jerman keburu datang dan baku tembak pun terjadi. Pasukan polisi tambahan tiba dan penembakan semakin memanas. Sebagian besar polisi tertembak, sementara Katia dan yang lainnya juga tewas. Namun James selamat, sedangkan Mike tertembak di kaki. Lalu James membawa Mike melarikan diri dari kejaran polisi menuju ke hutan. Kemudian mereka berdua kabur melalui lorong danau yang dimaksud. Mike semakin sekarat karena kehilangan darah, lalu James mendonorkan darahnya. Beberapa jam kemudian Mike akhirnya pulih, namun keadaan malah berbalik. James yang jadi lemah karena kekurangan darah. James mengatakan kalau dia butuh waktu istirahat selama 24 jam dan menyuruh Mike pergi duluan menyerahkan data penelitian tersebut kepada organisasi. Sebelum pergi, Mike bilang setelah semuanya selesai dia akan menunggu kedatangan Mike di Hotel Salpania. Setelah keadaannya mulai membaik, James pun keluar dari lorong itu. Di hutan dia mendengar suara tembakan dari pemburu. Kemudian dia mengambil makanan yang ada di mobil pemburu tersebut. Singkat cerita, James akhirnya sampai ke Hotel Salpania, di mana Mike sudah memesan kamar untuknya. Namun Mike tidak kunjung datang sesuai janjinya. Hal itu membuat James mulai khawatir. Lalu dia memutuskan keluar dari hotel itu. Setelah itu dia menelpon Rusty melapor tentang keadaannya. Rusty mengatakan kalau Mike tidak pernah sampai ke Berlin menyerahkan data penelitiannya. Celakanya lagi, misi rahasia ini sudah ketahuan. Lalu Rusty meminta James mengkonfirmasi lokasi karena dia akan mengirim orang untuk menjemputnya. Tapi James heran bagaimana Mike bisa memesan hotel kalau dia tidak pernah sampai ke Berlin. James mulai curiga kalau Rusty telah membunuh Mike dan dia menolak naik ke mobil penjemputan itu. Lalu tiba-tiba beberapa orang berusaha menembaknya. Untung saja Mike segera melompat ke sungai. Penembakan terus terjadi, lalu James memutuskan bersembunyi di lorong jembatan. Di sana dia berhasil mengalahkan 2 orang dari mereka. Ternyata orang-orang ini ditugaskan oleh Rusty menghabisi Mike dan James saat melakukan penjemputan. James selamat karena tidak ikut kembali bersama Mike waktu itu. Sebelum tewas, orang ini sempat memberi James kartu ID-nya yang digunakan sebagai kode penjemputan ke rumah persembunyian. Setelah itu James pergi ke rumah Salim untuk mengambil salinan data penelitian yang diberitahu oleh Salim. Sylvie, istri Salim, bilang kalau data itu tersimpan di brankas bank, lalu dia meminta Sylvie mengambilnya. Sylvie terpaksa melakukan itu karena James mengancam akan mencelakai anaknya. Di satu sisi James khawatir akan keselamatan anak dan istrinya, tapi dia belum bisa kembali. Sylvie berhasil mengambil data yang tersimpan di dalam iPad dan menyerahkannya kepada James. Selanjutnya James menuju ke rumah persembunyian menggunakan kode penjemputan. Dia dijemput oleh seorang pria bernama Virgil. Di sana James menonton video yang dibuat Salim untuk anaknya. Salim telah berhasil menemukan formula vaksin untuk virus H1N1.
dan dia ingin vaksin itu dibagikan secara gratis bagi rakyat yang membutuhkan. Namun pihak yang serakah ingin menguasai permulaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Saat tengah makan malam, seseorang dari luar menembak Virgil. Kemudian James mematikan lampu, lalu menyalakan sebuah lilin dan membuka tabung gas. Sekelompok orang bersenjata masuk ke dalam rumah itu. Pada saat yang sama James keluar dari jendela. Tak lama kemudian rumah itu pun meledak. Setelah itu James kabur menggunakan mobil Virgil menuju ke bandara untuk kembali ke Amerika. Beruntung dia berhasil melewati bandara dan selamat sampai ke negaranya. James menemui istri Mike terlebih dahulu, berniat mengabarkan kalau suaminya sudah tewas. Namun di sana James sangat kaget mengetahui fakta bahwa Mike ternyata masih hidup dan sudah lama kembali dengan selamat. Lalu di keesokan paginya diam-diam James mengikuti Mike yang mengarah ke suatu tempat. Namun ternyata Mike menyadari kalau dia sedang diikuti. Dan dia sangat kaget kalau yang mengikutinya adalah James. James marah besar dengan Mike karena tidak jujur tentang misi ini dari awal. Mike bilang kalau Rusty tahu James kembali, dia akan menghabisi Susan dan Jack. Apalagi setelah semua kekacauan yang dia buat di Berlin. James mengatakan hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini semua, dan dia meminta Mike membantunya. Malam harinya James memaksa Mike menyelundupkannya ke markas Rusty. Dalam baku tembak ini Rusty berhasil menembak Mike. Sementara di dalam James bertarung dengan anak buah Rusty. Setelah berhasil mengalahkan mereka, James naik ke atas dan langsung menembak Rusty sampai tewas. Setelah itu James berusaha menyelamatkan Mike, namun pada akhirnya Mike tewas di dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah itu dia menemui anak dan istrinya, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini, semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Straight.